Gu Sengqiao menatap gadis muda berjubah hijau di depannya, tatapannya dipenuhi dengan campuran emosi yang rumit. Dulu dia telah bergabung dengan Sekte Roh untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk memastikan keselamatannya, tapi sekarang dia telah tumbuh begitu kuat, sehingga dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Gu Sengqiao merasakan gelombang rasa terima kasih pada pemikiran itu, tetapi dia juga merasakan rasa kehilangan. Namun aspirasi aslinya tidak berubah, karena adik perempuannya sekarang cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Dia juga harus tumbuh lebih kuat, kemudian dia akan bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Guru Woyun, kami dari alam abadi, apakah kamu benar-benar ingin membuat musuh seluruh daratan? Mereka berteriak panik, ketika mereka melihat gadis muda berpakaian hijau yang mendekati mereka. Alam abadi. Guru Woyun tersenyum, tampak setenang angin segar, namun pada saat itu, semua orang bisa merasakan tanda-tanda kuat dari niat membunuh dari keberadaannya. Aku yakin kalian semua tahu ketika menyangkut temperamenku, mengancamku tidak ada gunanya. Apakah yang telah aku lakukan salah? Sekte pemurnian senjata yang pertama kali mengangkat tangan mereka untuk menyakiti Yuer, apakah mereka tidak pantas mati? Namun kalian orang-orang munafik dari alam abadi tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Kalian telah terlibat dalam hal-hal yang bukan urusan kalian. Kalian tidak hanya memintaku untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kalian bahkan telah melukai kakakku. Sayangnya aku bukan tipe orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, aku hanya tahu bahwa satu dendam akan dibalas 10 kali lipat. Siapapun yang berani menyakiti orang yang dekat denganku, aku tidak akan pernah beristirahat sampai dia mati. Bahkan Kaisar bela diri dari alam abadi, merasakan hati mereka bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Selama ini mereka telah mendengar cerita tentang bagaimana Tuan dari Balai 100 Ramuan menangani urusannya, baik itu keluarga Ling atau keluarga Gu, keduanya telah mati di tangannya. Bahkan seorang selir kekaisaran yang berniat untuk berurusan dengannya, tetapi malah melukai bawahannya. Guru Woyun segera membawa seluruh kavaleri dari Balai 100 Ramuan dan 2 binatang spiritualnya yang kuat, untuk membunuh keluarga kekaisaran, menyebabkan transisi di antara dinasti. Semua ini demi seorang bawahan. Guru Woyun. Leng Yanfeng sangat marah, wajahnya yang sudah dingin menjadi lebih dingin. Kamu benar-benar wanita yang kejam, kamu bahkan tidak memiliki setengah dari kebaikan adik perempuan Siyun, namun kamu bertindak dengan arogansi seperti itu. Suatu hari, kamu akan menghadapi pembalasan. Senyum Guru Woyun semakin terlihat, dia dengan ringan mengangkat pandangannya, setelah melebarkan matanya, udara angkuh tanpa hambatan melintas di matanya yang jernih dan dingin. Jika harus ada pembalasan, maka itu akan ada di kepalamu. Bagaimana dengan kepolosan keluarga Xia? Bagaimana dengan kepolosan Yuer, dan mereka yang menyerahkan kekuatan spiritual mereka demi pencarian kekuasaan Siyun? Bagaimana dengan kepolosan mereka? Sekte pemurnian senjatamu berbicara tentang kasih sayang, tugas, kesopanan, dan integritas. Tetapi siapa di antara kalian yang benar-benar melakukan kebajikan ini? Kalian hanyalah generasi orang-orang tak tahu malu yang mencari ketenaran. Jika aku pergi ke neraka karena membunuh kalian semua, maka aku akan dengan senang hati melakukannya. Qian Bei tetap diam dari awal, mata merahnya tidak pernah meninggalkan gadis muda berbaju hijau, dan senyum menggoda bermain di bibirnya. Rambut keperakannya kusut tertiup angin,
Jubahnya berwarna merah dan iblis, kecuali dia tidak memiliki jejak kesuraman dan kekejaman sebelumnya. Wajahnya yang sangat tampan dipenuhi dengan garis-garis lembut, mata merahnya hanya melihat satu orang di seluruh dunia ini. Jika dia ingin masuk neraka, maka aku tidak melihat ada salahnya mengikutinya, pikir Qian Beiye. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyakitinya. Neraka akan tahu bahwa tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Orang-orang dari alam abadi saling memandang. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan, Guru Ouyun tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi semua orang segera menarik senjata mereka dan menyerang ke arahnya. Wanita iblis, untuk kehidupan kita semua, kami tidak akan membiarkan orang sepertimu menyakiti bumi ini. Saat mereka selesai berbicara, mereka melihat Guru Ouyun perlahan menoleh. Matanya jernih dan dingin, setenang air yang tenang. Itu membuat hati mereka melemah, dan hampir menyebabkan kelompok itu jatuh dari langit. Tiba-tiba gadis muda itu mengangkat pedangnya, dan seekor naga meraung keras dari bilahnya. Bayangan naga putih kemudian keluar dari pedang, membuka mulutnya dan menelan Kaisar bela diri terdekat. Orang harus tahu, bahwa berdasarkan kekuatan Guru Ouyun sebagai Raja Bela Diri tingkat rendah sebelumnya, dia mampu menahan serangan Kaisar Bela Diri Siyun tingkat rendah. Sekarang dia adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Oleh karena itu, naga putih sekarang bisa menelan Kaisar Bela Diri dalam satu gigitan. Setelah menyaksikan adegan itu, orang-orang dari alam abadi yang awalnya mendapat kesan bahwa kedua belah pihak akan sama-sama menderita, dengan cepat berhenti di langkah mereka. Mereka saling memandang ketika satu kata muncul di benak mereka. Lari. Setelah melihat apa yang terjadi pada Kaisar Bela Diri, yang lainnya tidak lagi peduli untuk melawan Guru Ouyun. Mereka berbalik dan berlari. Pada awalnya mereka bermaksud mengambil kesempatan untuk menangkap Guru Ouyun, dan menggunakannya sebagai sandera ketika Qian Beiye tidak melihat. Mereka tentu tidak menyangka gadis kecil itu memiliki senjata yang begitu kuat di tangannya, dan kecuali mereka salah, senjata itu adalah senjata spiritual kelas tinggi yang legendaris. Dalam kebanyakan situasi, mereka pasti akan mengarang semacam pembenaran yang baik, untuk dengan santai mengklaim senjata spiritual kelas tinggi sebagai milik mereka. Tapi sekarang, mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka perlu melarikan diri kembali ke alam abadi, dan meminta bala bantuan untuk berurusan dengan orang-orang ini. Yuner, jangan biarkan mereka lolos. Ekspresi wajah Gu Sengqiao berubah, saat dia buru-buru berteriak. Jika kamu membiarkan mereka melarikan diri ke alam abadi, pembudidaya kuat lainnya dari alam abadi pasti akan kembali dengan kekuatan penuh. Mengetahui gaya alam abadi dalam menangani urusan, mereka tidak akan pernah melepaskan musuh dengan potensi tak terbatas. Ini adalah jalan dari alam abadi. Mereka selalu tampak benar di luar, tetapi akan terus-menerus melakukan bisnis yang memalukan di belakang layar. Azure Dragon. Sebuah cahaya melintas di mata Guru Ouyun, saat dia dengan dingin memerintahkan. Hentikan mereka. Tianxiong sudah lama merasa tidak nyaman, setelah mendengar perintah Guru Ouyun. Dia mengeluarkan raungan keras dan berubah kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya yang besar menyelimuti seluruh halaman keluarga Xia, dan dia menatap kerumunan dengan tenang. Tuanku telah berbicara, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Sepanjang hidupnya, Azure Dragon selalu membenci orang munafik seperti itu. Dia sebelumnya menahan diri karena takut akan kekuatan sesepuh berjubah putih. Sekarang dia sudah mati, tidak ada lagi yang perlu ditakuti.
Tentu saja, jika begitu banyak kaisar bela diri menyerang sekaligus, akan sangat sulit bagi Azure Dragon untuk menghadapi mereka semua. Tapi sekarang, yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Tidak ada yang dalam kerangka berpikir yang benar untuk bertarung dengannya, sehingga mereka dengan mudah jatuh ke dalam kerugian. Mereka yang ikut campur dalam urusan orang lain harus membayar harganya. Guru Woyun dengan ringan mengangkat kepalanya, dia menatap kerumunan orang yang mundur dari serangan Azure Dragon. Tian Xiong, aku ingin kamu membuat mereka membayar rasa sakit yang mereka sebabkan pada kakakku 10 kali lipat. Aku ingin mereka dipotong-potong sehingga mereka akan mati tanpa mayat yang utuh. Untuk setiap bekas luka yang mereka tinggalkan di tubuh kakakku, aku ingin meninggalkan 100 bekas luka. Mengikuti suara gadis muda itu, orang-orang dari alam abadi tidak bisa lagi melanjutkan. Guru Woyun, jika kamu ingin membunuh kami, lakukan saja, mengapa kamu harus menyiksa kami? Kami dari alam abadi, tidak pernah melakukan kesalahan. Kamu yang salah, hatimu seperti iblis. Jika kamu terus membunuh orang, cepat atau lambat seseorang akan datang untuk menghancurkanmu. Dengan kilatan pedang, sesepuh yang membuat keributan itu seluruh lengannya dipotong. Dia berteriak kesakitan, dan matanya yang merah memelototi Guru Woyun. Pada saat ini, para tetua alam abadi yang secara luas dikagumi oleh dunia, tidak dapat lagi mempertahankan perilaku seperti keabadian mereka yang luar biasa. Tubuh mereka babak belur dan kelelahan, dan lebih mirip seperti pengemis yang merangkak keluar dari sarang pengemis. Guru Woyun, jika kamu ingin menyiksa kami tidak akan membiarkanmu. Tiba-tiba tawa keras terdengar, dan semua orang melihat sesepuh berjubah putih membengkak seperti balon. Matanya melebar dan wajahnya berubah seram. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Segera, sisanya mengikuti, tubuh mereka menggelembung seperti balon, seolah-olah akan meledak dengan satu tusukan. Meledak, mereka akan membuat diri mereka meledak. Tuan Xia bangkit dari tanah saat ekspresinya sangat berubah. Ada lebih dari 10 kaisar bela diri. Jika mereka semua meledak di sini, mereka akan menghancurkan kota surga. Ini adalah malapetaka. Ledakan yang diinduksi sendiri dari satu kaisar bela diri, akan cukup untuk mengubah lingkungan lebih dari 1000 mil menjadi tanah tandus. Dan sekarang dengan lebih dari 10 kaisar bela diri, seberapa kuat ledakan ini? Bahkan Tuan Xia akan menderita luka parah akibat ledakan seperti itu, apalagi yang memiliki tingkat kekuatan lebih rendah dari dia. Adik perempuan Si Yun, hati-hati. Wajah Leng Yanfeng berkerut, dan dia menyerbu dengan cepat ke arah Si Yun, menarik wanita itu dari tanah dengan erat ke pelukannya. Pupil mata Si Yun berkontraksi, dan menatap dengan tatapan ngeri pada para tetua yang tubuhnya terus mengembang seperti balon, wajahnya memutih, lalu hijau. Seperti wanita gila, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Leng Yanfeng, sebelum berteriak dengan keras. Kamu tidak berguna, tidakkah kamu akan menghentikan ini? Hentikan mereka. Aku tidak ingin mati, aku belum menjadi kultivator nomor 1 di dunia, aku belum mendapatkan Qian Bei, aku tidak ingin mati di sini. Leng Yanfeng jatuh ke tanah dengan satu tendangan, dan menatap kosong ke arah wanita yang tampak gila itu, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah ini adik perempuan Si Yun yang tenang dan seperti peri?
Bukankah dia orang yang lembut dan baik hati yang telah menariknya keluar dari jurang? Perilakunya saat ini seperti orang lain dibandingkan dengan dia sebelumnya. Menatap wanita itu yang penampilannya penuh kebencian, hati Leng Yanfeng berdenyut kesakitan. Di saat-saat paling berbahaya, yang bisa dia pikirkan hanyalah melindungi keselamatannya, tetapi dia telah menendangnya. Hatinya tidak pernah merasa sedingin ini. Leng Yanfeng dengan ganas menggigit bibirnya yang tipis dan putih, dengan rasa sakit yang luar biasa di matanya. Namun pada saat itu, suara yang menyegarkan dan ringan terdengar, itu tenang tanpa sedikit fluktuasi. Kamu ingin membuat dirimu meledak? Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Senyum tipis gadis muda itu dingin dan kaku, dengan bibir melengkung pada sudut yang tidak setuju. Guru Woyun, kami tidak akan membiarkanmu membunuh kami dengan mudah. Orang-orang dari alam abadi tertawa saat tubuh mereka terus membengkak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, sehingga semua orang tiba-tiba menjadi pucat dan beberapa hampir menangis. Suara seperti kentut tiba-tiba merobek suasana tegang. Tuan Xia menatap kosong sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa ini? Bicara menggelegar tapi tidak ada tindakan, menakut-nakuti kita dengan suara kentut. Apakah kamu mencoba membuat dirimu meledak? Atau ada terlalu banyak gas di tubuhmu dan kamu harus mengeluarkannya? Bahkan orang-orang dari alam abadi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka saling menatap dengan wajah putih pucat. Mereka telah merencanakan untuk meledak, tetapi mengapa rasanya seolah-olah ada sesuatu yang menekan mereka untuk melakukannya? Tubuh mereka masih mengembang, tetapi mereka tidak dapat melanjutkan atau mengempiskan diri mereka sendiri. Perasaan tertahan ini sulit untuk mereka tahan. Faktanya itu adalah penderitaan yang lebih besar daripada kematian. Aku sudah memberitahumu, bahkan jika kamu ingin meledak, kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Guru Woyun dengan ringan mengangkat kepalanya, dan berbicara perlahan dengan suara setenang angin. Xiao Ye, aku tidak lagi tertarik pada orang-orang ini, kamu bisa mengurus mereka sekarang, aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk sekarang. Dia kemudian menarik kembali pandangannya, dan tidak lagi memperhatikan orang-orang dari alam abadi. Qianbei Ye tersenyum pada Guru Woyun, tetapi ketika dia berbalik menghadap semua orang, wajahnya yang tak tertandingi kehilangan senyumnya. Rambutnya yang keperakan kusut tertiup angin, dan pakaiannya yang berwarna merah darah membuatnya tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari danau darah di neraka. Mata merah darahnya haus darah dan kejam, memancarkan keangkuhan tanpa hambatan. Mereka yang ingin menyakitinya, semua harus mati. Tepat saat dia berbicara, nyala api yang tak terbatas membakar dari tanah dan menarik semua orang ke dalam api. Itu seperti lautan api dari neraka dan benar-benar tak terbatas. Seseorang akan ketakutan keluar dari akalnya saat melangkah di dalamnya. Mendengar tangisan memilukan dari dalam lautan api, para saksi mata merasakan jantung mereka berdebar kencang. Jika bahkan Kaisar bela diri tidak bisa menahan api ini, berapa lama mereka sendiri bisa menahannya? Guru Woyun tidak lagi peduli dengan nasib orang-orang dari alam abadi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Siyun, dan pada saat itu niat membunuh muncul dari seluruh tubuhnya. Matanya yang jernih dan dingin dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Bicaralah, di mana Yuer? Tubuh Siyun bergetar saat dia mencibir.
Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu mengancamku, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi, kecuali kamu berlutut dan memohon. Saat dia berbicara, tatapan dingin dan menakutkan menimpanya, dan dia merasakan sakit hati. Pria ini, pertama kali dia menatapku adalah demi wanita lain. Bukankah kita seharusnya menjadi pasangan surgawi? Kenapa dia hanya percaya pada kebohongan wanita ini, pikirnya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Siyun dipenuhi dengan kebencian yang kental. Guru Woyun, kamu harus berlutut di depanku dan memohon. Hanya dengan begitu aku akan memberimu keberadaan Xia Linyu. Aku ingin wanita ini berlutut di depanku. Aku kemudian akan menghancurkan kehormatannya, terutama di depan mata Qian Beiye. Aku ingin dia mengerti bahwa wanita seperti ini tidak sepadan dengannya. Baik. Guru Woyun tersenyum tenang, dan berjalan perlahan menuju Siyun. Seringai terbentuk di wajah Siyun, saat dia melihat Guru Woyun berjalan ke arahnya. Dia berpikir, jadi bagaimana jika aku kalah dari wanita ini? Pada akhirnya apakah dia tidak dipaksa untuk berlutut di depanku? Tuan. Suara Tian Xiong berubah dengan paksa. Tuan, wanita ini menyimpan niat buruk, kamu tidak boleh mendengarkannya. Seolah tidak menyadari peringatan Tian Xiong, Guru Woyun terus mendekati Siyun. Para penonton menggelengkan kepala, terlepas dari seberapa kuat Guru Woyun, seseorang yang dekat dengannya sekarang berada di tangan Siyun. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menuruti permintaannya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Guru Woyun akan menyerah pada ancaman Siyun, kakinya mendarat dengan keras ke dada Siyun, dia menginjaknya dengan kekuatan besar, dan Siyun yang masih dalam keadaan linglung tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit, dia bahkan tidak bisa menemukan napas untuk berbicara. Itu salahku karena aku tidak bisa melindungi Yuer dengan baik. Sekarang satu-satunya hal yang bisa aku lakukan, adalah membuat seluruh sekte pemurnian senjata mengikutinya ke kuburan. Tentu saja, aku tidak akan memberimu kematian yang mudah. Aku akan membuatmu menderita sampai mati. Kamu berpikir bahwa lautan api Xiao Ye akan menjadi bentuk penyiksaan terburuk? Tidak, itu jauh dari cukup. Aku akan membuatmu menderita 1000 kali, 10.000 kali lebih banyak. Siyun, adalah kesalahan serius bagimu untuk mengancamku dengan nyawa Yuer. Itu karena dia sangat penting bagiku, sehingga aku akan membuat seluruh sekte pemurnian senjata, dari atas ke bawah, bahkan tikus atau semut, selama mereka milik sekte pemurnian senjata, mereka akan menemaninya dalam kematian. Jadi apakah kamu yakin masih ingin menganggap hidupnya sebagai ancaman bagiku? Suara gadis muda itu menyegarkan dan tenang, tetapi membawa 10.000 gelombang ke dalam hati Siyun. Guru Woyun tidak repot-repot menunggunya untuk berbicara, dan malah mendorong kakinya lebih dalam ke tulang rusuk Siyun. Wajahnya memutih karena kesakitan, kepalanya basah oleh keringat dingin saat matanya menatap tajam ke arah Guru Woyun. Aku tidak tertarik mendengar terlalu banyak kata. Guru Woyun menatap Siyun dengan tenang. Bicara, di mana Yuer? Aku. Siyun dengan keras menggertakkan giginya, wajahnya benar-benar kehabisan warna, memutih seperti lembaran. Aku tidak tahu. Apa katamu? Mata Guru Woyun menjadi dingin saat kakinya melaju lebih dalam ke dada Siyun. Kamu tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Siyun mengepalkan tinjunya saat dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya dia berbicara dengan susah payah. Aku melihat betapa berartinya dia bagimu, jadi,
Jadi aku ingin menggunakan dia untuk mengancammu. Xia Linyu tidak bersama kami. Guru Woyun tidak berbicara, matanya yang jernih dan gelap dengan dingin mengamati wanita di bawah kakinya. Setelah jeda yang lama, dia perlahan mulai berbicara. Bahkan jika dia tidak bersamamu, kamu harus disalahkan atas kejatuhannya dari tebing. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi hari ini. Guru Woyun, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Mengapa kamu tidak menghormati kata-katamu? Jadi bagaimana jika dia adalah nona sekte pemurnian senjata? Jadi bagaimana jika dia gadis yang berbakat? Siapa yang tidak takut mati? Dia membuang citranya dan berteriak panik. Kamu berani mengatakan bahwa aku tidak menghormati kata-kataku? Maaf, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan membiarkan kalian semua pergi. Tatapan Guru Woyun menyapu wajah Siyun, dan perlahan mengamati anggota lain dari sekte pemurnian senjata. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Itu adalah senyum yang dingin, sangat dingin sehingga mereka semua ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Guru Woyun, akulah yang bertanggung jawab untuk melukai Xia Linyu. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan adik perempuan Siyun. Leng Yanfeng telah muncul dari sikap dingin Siyun yang mengabaikannya. Wajahnya yang teguh tidak menunjukkan rasa takut akan kematian, saat dia mengarahkan pandangannya pada Guru Woyun tanpa sedikit pun rasa takut. Jadi bagaimana jika adik perempuan Siyun menghancurkan hatiku? Aku sudah mencintai wanita ini selama bertahun-tahun. Satu-satunya alasan mengapa dia bersikap seperti ini, adalah karena dia dipaksa melakukannya oleh pelacur terkutuk ini, Guru Woyun, pikirnya. Jika bukan karena dia, saudari junior Siyun akan tetap menjadi wanita lembut dan baik yang sama. Guru Woyun, jika kamu ingin membunuhku, itu juga tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Wajah Siyun sangat berubah sebelum dia tertawa liar. Dia berbicara dengan suara seram. Ada kartu truf yang tidak akan pernah aku gunakan dengan sukarela, bahkan ketika kamu telah memperlakukanku dengan penghinaan seperti itu, aku tidak menggunakannya. Tapi setelah mempermalukanku, kamu sekarang ingin membunuhku, aku akan mengingat kebencian ini, dan ketika saatnya tiba, aku akan membalasnya dengan ucapan terima kasih. Saat dia tertawa, rambutnya mengendur dan kusut tertiup angin. Tiba-tiba kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya, memaksa Guru Woyun tersandung beberapa langkah ke belakang. Kabut hitam perlahan muncul dari tubuhnya. Kabut itu sepertinya mengandung sosok manusia. Sosok itu kemudian tampak berbicara dengan suara rendah, seram dan menakutkan. Tidak berguna. Suaranya sangat lembut, hampir seperti halusinasi pendengaran. Hanya Guru Woyun yang bisa mendengarnya dengan jelas, dan melihat bahwa ada entitas tak dikenal di dalam kabut hitam. Tiba-tiba Guru Woyun merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia juga merasakan kebutuhan irasional untuk menghancurkan sosok itu, seolah-olah bayangan itu adalah musuh lama. Saat itu aura tebal dan dingin muncul dari sisi Guru Woyun. Dia menatap kosong dan berbalik untuk melihat ekspresi ketakutan di wajah Qian Beiye yang sangat tampan. Itu adalah ekspresi yang belum pernah dia lihat di wajahnya sebelumnya. Pada saat itu dia benar-benar terlihat seperti iblis. Rambut keperakannya menari-nari tertiup angin saat jubah merah darahnya berkibar. Kekuatan tak terbatas terkumpul di tubuhnya, sebelum dia menyerang bayangan hitam, menghasilkan ledakan keras.
Kekuatan yang kuat meledak dari tempat Si Yun dulu, menciptakan jurang yang dalam yang sangat gelap, sehingga tidak ada yang bisa melihat dasarnya. Orang bisa tahu berapa banyak kekuatan yang terlibat dalam serangan yang satu ini. Bayangan hitam telah menghilang bersama Si Yun dan Leng Yanfeng. Xiao Ye. Hati Guru Woyun menegang, dan dia meraih tangan Qian Bei Ye dengan erat. Entah bagaimana, kehangatan dari telapak tangan gadis muda itu perlahan membuat Qian Bei Ye kembali sadar. Dia menoleh ke Guru Woyun dan berkata, "Xiao Yun, bahkan aku tidak tahu apa yang merasukiku. Ketika aku melihat pria itu, aku memiliki keinginan yang kuat untuk membunuhnya." Pria? Guru Woyun menatap kosong, dia hanya melihat bayangan hitam dan tidak bisa melihat wajah orang itu, namun Qian Bei Ye bisa melihatnya. Gu Zhengqiao, yang sejak awal diam, sekarang melirik Qian Bei Ye sebelum tatapannya mendarat di Guru Woyun. Dia mengepalkan tangan besar di sisi tubuhnya. Tampaknya musuh yang dihadapi adik perempuanku sangat kuat. Aku harus tumbuh lebih kuat untuk melindungi keselamatannya, pikir Gu Zhengqiao. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk kembali ke Sekte Roh. Pria ini mungkin kurang disiplin terhadap adikku, tapi setidaknya dengan dia di sisinya, dia bisa memastikan keselamatannya. Adapun aku harus memasuki tempat itu untuk berkultivasi, agar kekuatanku meningkat dengan kecepatan tinggi. Tuan Sekte Roh telah menyebutkan ini sebelumnya, tetapi karena akan sulit untuk meninggalkan tempat itu saat masuk, aku khawatir tentang adikku, jadi aku tidak setuju saat itu, tapi sekarang, aku dapat bersantai dan berkultivasi. Tanpa sepengetahuan semua orang, tatapan lembut Gu Zhengqiao perlahan dipenuhi dengan tekad, saat menatap gadis muda berbaju hijau di depannya. "Yuner, tunggu aku, tunggu hari ketika aku sudah cukup kuat untuk melindungimu, dan aku akan kembali padamu," pikirnya. "Kakak." Guru Woyun mengalihkan pandangannya ke sosok pria yang teguh dan kuat itu, sebelum perlahan berjalan ke sisinya. "Apa yang kakak rencanakan untuk dilakukan selanjutnya? Apakah kakak akan mengikutiku ke rumah keluarga Dongfang, atau akankah kakak kembali ke Sekte Roh?" "Yuner." Gu Zhengqiao melembutkan pandangannya saat bibirnya melengkung ke atas, dan tangannya yang besar dengan penuh kasih membelai kepala gadis muda itu. "Beri 3 tahun untukku, paling lama 3 tahun dan aku akan kembali kepadamu. Pada saat itu aku akan memastikan bahwa semua masalah akan diselesaikan." 3 tahun akan menjadi waktu yang cukup baginya untuk muncul dari tempat terpencil itu, dan baginya untuk mengendalikan seluruh Sekte Roh. "Lalu kapan kakak akan berangkat?" Guru Woyun mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu saat dia bertanya. Tentu saja, dia tahu alasan kakaknya memasuki Sekte Roh. Itu semua demi mendapatkan lebih banyak kekuatan, sehingga dia bisa melindunginya. Di daratan ini, yang paling kuat adalah tanah 3 otoritas besar. Oleh karena itu, saat memikirkannya, rasa hangat mulai mengalir di hati Guru Woyun. Gu Zhengqiao terdiam, lalu menjawab, "Besok." Matanya tidak pernah lepas dari sosok gadis muda di depannya, itu hampir seolah-olah dia sedang mencoba untuk mengukir gambarnya ke dalam mata pikirannya. Lagi pula, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi setelah berpisah kali ini. Guru Woyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh ke sisa anggota Sekte Pemurnian Senjata di belakangnya, dan berbicara dengan suara yang sangat suram. "Mulai sekarang,
Keberadaan sekte pemurnian senjata tidak diperlukan lagi. Tuan Xia, aku akan menyerahkan sisanya kepada keluarga Xia. Azure Dragon akan membantumu. Baik. Setelah mendengar bahwa Xia Linyu tidak berada di tangan Xiyun, Tuan Xia akhirnya membiarkan hatinya menghela nafas lega. Kemudian ketika dia mendengar kata-kata Guru Ouyun, dia tersenyum. Gadis kecil, kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, keluarga Xia-ku akan berada dalam bahaya. Ketika dia selesai berbicara, wajahnya berubah serius dan dingin, matanya tajam saat dia berbicara. Kekuatan kota surga, dengarkan perintahku, bunuh semua anggota sekte pemurnian senjata. Lalu ikuti aku ke markas sekte pemurnian senjata untuk menagih hutang kita. Warga kota surga telah menderita banyak penindasan selama beberapa hari terakhir. Sekarang mereka semua akhirnya bisa merasa gembira, dan semua orang mulai berseru dengan keras. Hanya satu sekte pemurnian senjata, jadi bagaimana jika mereka kuat? Mereka seharusnya tidak menyalahgunakan orang lain, seru seseorang. Dan kentut tua pendendam yang diusir dari rumah keluarga Xia, dia benar-benar bersekutu dengan mereka untuk melahap kota surga. Ini tidak akan dimaafkan. Aku bersedia dan menunggu untuk mengikutimu Tuan Xia, dan membersihkan masalah ini, kata yang lain. Suara semangat tinggi kerumunan terdengar di seluruh rumah keluarga Xia, dan terbakar dengan api semangat juang. Di antara mereka ada banyak pria pemberani. Setelah menyaksikan kemunafikan sekte pemurnian senjata, bagaimana seseorang bisa terus mentolerirnya? Aku dapat melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Ikuti aku ke sekte pemurnian senjata. Suara Tuan Xia dingin dan tajam terdengar di setiap sudut halaman keluarga Xia. Di sudut tidak terlalu jauh, tatapan sinis menatap tajam ke arah Guru Ouyun. Wanita ini lagi, mengapa wanita ini begitu usil? Jika bukan karena dia, anggota keluarga Xia pasti sudah mati, dia pikir. Tidak. Jika ini terus berlanjut, maka keluarga Xia akan segera jatuh ke saudaraku itu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan aku perjuangkan apapun yang terjadi. Prioritas mendesak bagiku untuk menyingkirkan wanita ini terlebih dahulu. Begitu dia mati, maka keluarga Xia akan memiliki kedamaian. Luo Li berdiri di tengah kerumunan dan menatap Guru Ouyun tanpa bergerak. Pada saat itu, wajah manisnya yang seperti boneka telah kehilangan vitalitas awalnya, yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan. Setelah lama berpikir, dia akhirnya mendekati Guru Ouyun. Guru Ouyun merasakan kehadirannya dan berbalik, matanya yang dingin dan jernih tertuju pada wajah lembut seperti boneka gadis muda itu. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Aku. Luo Li menggigit bibirnya dan mengangkat pandangannya yang adil, menatap tajam ke arah Guru Ouyun. Bolehkah aku mengikutimu? Lier. Wajah Luo Fiao berubah, dan dia menoleh ke arah Guru Ouyun untuk meminta maaf. Nona Gu, putriku tidak tahu apa-apa. Aku harap kamu tidak mendengarnya Nona Gu. Luo Li sepertinya belum mendengar kata-kata ayahnya sendiri. Saat dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, wajahnya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku ingin mengikutimu, akankah kamu membiarkanku mengikutimu? Lier. Luo Fiao menjadi panik, dia yang tidak pernah memarahi putrinya sendiri, berbicara dengan kaku. Lier,
Kamu tidak diizinkan untuk bertindak dengan sengaja dan membuat keributan. Nona Gu adalah tuan dari Balai 100 Ramuan, dan Raja Bela Diri tingkat tinggi yang kuat. Sudah banyak orang di sisinya, jangan mencari masalah. Mendengar kata-kata Luo Fiao, Gu Ruoyun setenang biasanya, tetapi emosi yang tidak diketahui menyelimuti pupil hitamnya. Dia perlahan membuka mulutnya. Beri aku satu alasan untuk menerimamu sebagai muridku. Gadis muda yang lembut dan memerah itu mengangkat kepalanya lagi. Pada saat ini, sinar matahari meluap ke pipinya yang cantik. Karena aku ingin tumbuh lebih kuat. Satu-satunya alasannya adalah untuk tumbuh lebih kuat. Jika aku cukup kuat, saudara Yu tidak akan jatuh ke dalam bahaya demi menyelamatkanku. Jika aku cukup kuat, aku tidak akan menjadi beban siapapun, pikirnya. Tidak peduli di mana saudara Yu sekarang, aku hanya dapat menemukannya ketika aku tumbuh lebih kuat, dan aku akan selalu percaya bahwa pemuda di hatiku masih hidup. Mungkin lain kali kita bertemu, dia akan menjadi lebih kuat. Gu Ruoyun menatap tajam pada tekad di wajah gadis muda itu. Waktu tampaknya berlalu untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak menanggapi. Luo Li tidak bisa tidak merasa gugup. Tentu saja, dia sudah memiliki begitu banyak kultivator kuat di sisinya, dan aku sangat lemah. Bagaimana mungkin dia menerimaku sebagai pengikutnya, pikirnya. Saat jantung Luo Li hampir berhenti, Gu Ruoyun akhirnya berbicara. Ketika aku meninggalkan tempat ini, kamu bisa ikut. Apa? Luo Li menjadi kosong sesaat saat dia menatap Gu Ruoyun dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Gu Ruoyun akan menerimanya. Semua orang merasa bingung. Bakat Luo Li hanyalah rata-rata di terbaik. Kekuatannya tidak dianggap kuat, jadi mengapa dia mau mengizinkannya ikut? Aku tahu bahwa kalian semua merasa bingung, namun semua orang di sisiku tidak dianggap jenius. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang seseorang yang tidak memiliki bakat, tetapi orang yang memiliki tekad jauh lebih menakutkan. Tatapan matanya membuatku sangat terguncang. Aku menerimanya bukan karena dia adalah seseorang yang Yuer ingin lindungi, tetapi karena dia bisa menjadi kultivator yang kuat. Untuk memiliki tekad yang kuat, aku percaya bahwa bahkan jika dia tidak memiliki bakat, cepat atau lambat, dia akan menjadi seseorang yang namanya akan mengguncang daratan. Betul sekali. Tidak masalah jika seseorang tidak memiliki bakat, selama orang itu memiliki kemauan keras, mereka akan segera berhasil. Dan dia, yang belum menyadari bahwa hal-hal seperti itu tersembunyi di bawah permukaannya, benar-benar menakutkan. Pada saat itu semua orang mengerti mengapa dia bisa mencapai begitu banyak hal hebat di usia yang begitu muda. Itu karena ketika dia membangun kekuatannya, dia tidak pernah menempatkan bakat di garis depan pilihan. Yang dia butuhkan hanyalah apakah seseorang memiliki tekad untuk tumbuh kuat atau tidak. Gu Sengqiao menatap Gu Ruoyun dengan lembut saat wajahnya membawa senyum yang menghangatkan hati. Dia tahu bahwa apapun yang ingin dilakukan adik perempuannya, tidak ada yang salah. Terima kasih. Luo Li tersedak oleh emosi. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku akan bekerja keras dan berkultivasi untuk menjadi seorang kultivator yang benar-benar kuat. Gu Ruoyun tersenyum dan tidak menjawab Luo Li, garis pandangnya berbalik ke arah sosok di sudut yang meninggalkan tempat kejadian, cahaya dingin melintas di matanya. Tampaknya sudah waktunya untuk menagih hutang ini, pikir Gu Ruoyun.
Selama ini banyak hal terjadi di daratan. Hal pertama adalah menghilangnya beberapa tetua dari alam abadi secara aneh. Pada saat yang sama, nona sekte pemurnian senjata dan beberapa kaisar bela diri juga telah menghilang. Segera setelah itu, gosip muncul di gang-gang kecil, tentang Nona Siyun dari sekte pemurnian senjata yang telah berkomplot melawan para tetua alam abadi yang hilang, karena ingin mencuri harta mereka. Awalnya banyak orang tidak percaya, bahwa Nona Siyun yang lembut dan hangat bisa melakukan hal seperti itu. Namun, keluarga Xia dari kota surga, murid sekte roh Gu Sengqiao, dan Tuan Istana Dark Yin Zuo Sangchen, semuanya melangkah maju sebagai saksi untuk memverifikasi masalah ini. Dengan kesaksian dari ketiga sisi, sulit bahkan bagi orang biasa untuk tetap tidak percaya. Oleh karena itu, keluarga Xia dari kota surga menyerbu sekte pemurnian senjata, atas nama menuntut balas dendam untuk para tetua alam abadi. Namun ketika mereka tiba di sekte pemurnian senjata, master sekte tidak ditemukan. Kota surga tidak menyayangkan yang tertinggal, sekte pemurnian senjata yang dulu kuat dihancurkan dalam sekejap, menyebabkan gelombang kepanikan di daratan. Sementara itu, jauh di dalam gua yang gelap, sebuah suara sedih terdengar dari dalam, dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Guru Woyun, tunggu saja, suatu hari aku akan membalaskan dendamku padamu. Ketika saat itu tiba, kamu akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian, aku akan memastikannya. Aku benci dia. Aku benci wanita yang bertanggung jawab atas kehancuranku. Jika bukan karena dia, aku masih akan menjadi nona dari sekte pemurnian senjata yang bermartabat. Bagaimana aku bisa jatuh sejauh ini? Dia pikir. Siyun, bagaimanapun, saat ini tidak menyadari peristiwa seputar sekte pemurnian senjata, juga tidak mengetahui tuduhan palsu yang ditujukan padanya. Kalau tidak, dia akan segera bergegas keluar untuk menagih hutangnya. Sayangnya dia tidak tahu apa-apa.